Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Fitriasi dengan NIM 2304842 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi. Jadi, pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem komunikasi, yaitu modulasi sinyal analog. Sebelum masuk ke modulasi analog, pertama kita harus mengetahui apa itu modulasi. Nah, modulasi adalah proses penumpangan informasi pada suatu gelombang pembawa. Jadi, jika kita ingin mengirimkan informasi dari satu media ke media yang lain, informasi itu akan ditumpangkan pada gelombang pembawa untuk ditransmisikan melalui sebuah kanal. Nah, penumpangan ini dilakukan dengan mengubah-ubah parameter dari gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Adapun parameter yang dapat diubah-ubah pada penumpangan ini ada 3, yaitu amplitudo, frekuensi, dan juga phase atau fase dari gelombang tersebut. Nah, setelah mengetahui modulasi, selanjutnya kita masuk ke modulasi sinyal analog. Modulasi sinyal analog adalah modulasi yang memanfaatkan sinyal analog sebagai gelombang pembawa atau carrier-nya. Jadi, si gelombang pembawa atau carrier-nya ini kita menggunakan sinyal analog. Sinyal analog itu apa sih? Sinyal kontinu. Nah, sinyal kontinu ini dapat berupa sinyal sinus ataupun sinyal kosinus. Nah, sinyal kontinu ini merupakan sinyal yang memiliki nilai pada setiap rentangnya. Jadi nggak di titik-titiknya aja gitu nilainya. Modulasi analog ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah amplitude modulation atau AM. Kemudian yang kedua adalah frequency modulation atau FM. Dan yang ketiga adalah phase modulation atau yang biasa kita sebut dengan PM. Modulasi sinyal analog yang pertama adalah amplitude modulation atau AM. Amplitude modulation atau AM adalah modulasi dengan mengubah parameter amplitudenya. Sementara frekuensi pada modulasi ini bersifat konstan atau tetap dan jumlahnya sama besar dengan jumlah frekuensi sinyal carrier. Jadi pada modulasi ini yang berubah tuh hanya di amplitudenya, frekuensi dan juga fasenya itu tetap. Nah, perubahan amplitudenya ini dipengaruhi oleh si sinyal informasi itu, dipengaruhi oleh amplitude si sinyal informasi itu. Sementara frekuensinya itu konstan dan sama besar dengan frekuensi sinyal pembawa. Nah, untuk persamaan dari amplitude modulation adalah ST sama dengan AC dikalikan dalam kurung 1 ditambah M cos 2pi FM T, kemudian hasilnya dikalikan dengan cos 2pi FCT. Dengan M adalah indeks modulasi, di mana indeks modulasi ini bisa kita dapatkan dengan membagi amplitude dari sinyal informasi dengan amplitude dari sinyal carrier. Nah, si FM ini merupakan frekuensi sinyal informasi, sementara FC adalah frekuensi sinyal carrier. Pada slide sebelumnya kan dinotis bahwa M adalah indeks modulasi. Nah, sebenarnya indeks modulasi itu apa sih? Indeks modulasi adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana sinyal informasi mempengaruhi sinyal pembawa. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa amplitude si sinyal informasi ini bakal mempengaruhi amplitude pada sinyal modulasi. Nah, inilah yang disebut dengan indeks modulasi itu. Yang disebut dengan indeks modulasi. Adapun pengaruh dari indeks modulasi adalah jika M atau si indeksnya ini sama dengan 1, maka sinyalnya itu akan termodulasi penuh. Sementara jika si M-nya lebih dari 1,
sinyalnya itu akan mengalami distorsi. Dan jika si M atau si indeks modulasinya ini kurang dari 1, maka sinyalnya itu tidak termodulasi penuh. Supaya lebih paham mengenai apa sih hasilnya dari amplitude modulation ini atau AM ini, berikut disajikan gambar atau hasil visualisasinya. Nah, sinyal yang pertama itu adalah sinyal informasi. Jadi, sinyal yang berisi informasi. Kemudian yang kedua adalah sinyal carrier, sinyal yang akan mengirimkan si informasi tersebut dari media satu ke media tujuan. Nah, yang paling bawah adalah sinyal hasil dari modulasi amplitude ataupun AM. Adapun kelebihan dari amplitude modulation, yang pertama, kompatibilitas. Kedua, mudah diimplementasikan atau sederhana. Namun, di samping memiliki kelebihan, amplitude modulation ini memiliki kekurangan juga, yaitu tidak cocok untuk transmisi data berkualitas tinggi. Kenapa? Karena amplitude ini, parameter yang diubah-ubahnya itu si amplitude, jadi bakal rentan terhadap noise. Selain itu juga kekurangannya adalah inefisien terhadap energi. Jenis modulasi sinyal analog selanjutnya adalah FM atau frequency modulation. Nah, frequency modulation atau FM adalah modulasi sinyal analog di mana frekuensi sinyal pembawa mengalami perubahan sesuai dengan amplitude sinyal informasi, sementara amplitude sinyal pembawanya tetap konstan. Nah, kalau di AM itu yang berubah-ubah adalah amplitudenya, kalau di FM ini yang berubah adalah frekuensinya. Dan perubahan frekuensi ini dipengaruhi oleh amplitude dari si sinyal informasi. Kemudian, frekuensi yang berubah-ubah ini mencerminkan variasi dari sinyal informasi itu. Nah, jika amplitude sinyal informasinya tinggi, maka frekuensi sinyal pembawanya itu akan meningkat. Sehingga jika divisualisasikan itu, frekuensi sinyal pembawanya itu akan lebih rapat. Kemudian sebaliknya, jika amplitude sinyal informasinya rendah, frekuensi pembawanya itu akan menurun. Nah, jika divisualisasikan, maka gambar frekuensi pembawanya itu akan renggang. Berikut adalah persamaan atau rumus dari frekuensi modulation. Sama seperti pada AM, pada FM juga terdapat indeks modulasi. Nah, indeks modulasi pada FM ini menggambarkan sejauh mana sinyal informasi mempengaruhi sinyal pembawa. Adapun indeks modulasi pada FM ini dapat kita dapatkan dengan membagi deviasi frekuensi dengan frekuensi sinyal informasi. Nah, deviasi frekuensi ini merupakan perubahan maksimum dari si sinyal carrier. Jika KF atau indeks modulasi FM ini lebih besar dari 1, maka bisa disebut dengan FM lebar, di mana perubahan frekuensi pembawanya ini signifikan. Sementara jika KF-nya kurang dari sama dengan 1, disebut dengan FM sempit, di mana perubahan frekuensinya itu kecil. Hasil visualisasi dari frekuensi modulation atau FM. Nah, gambar pertama adalah gambar sinyal informasi. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar sinyal carrier, yaitu sinyal yang membawa si informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gambar sinyal hasil dari frekuensi modulation. Nah, pada gambar ini terlihat ada frekuensinya yang rapat dan juga ada frekuensi yang renggang. Nah, ini tuh disebabkan oleh amplitude si sinyal
informasinya. Kelebihan dari frekuensi modulation yang pertama adalah resistensi terhadap noise. Jadi bisa dikatakan lebih baik dari si AM jika parameter yang kita nilai itu noise. Kemudian yang kedua adalah kualitas suaranya lebih baik atau lebih jernih. Yang ketiga, kemungkinan terjadi interferensinya itu sangat kecil. Sementara kekurangan dari modulasi ini, yang pertama, membutuhkan bandwidth yang lebih luas karena parameter yang diubah-ubah frekuensi, jadi membutuhkan bandwidth atau pitanya itu yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas peralatan. Jadi si FM ini dapat dikatakan lebih kompleks daripada si AM, sehingga tingkat kompleksitasnya itu lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah daya yang dibutuhkan itu lebih tinggi daripada si AM. Dan yang terakhir adalah modulasi sinyal analog PM atau phase modulation. PM atau phase modulation adalah jenis modulasi analog dengan mengubah-ubah fase sinyal pembawa sesuai dengan nilai amplitude sinyal informasi. Nah, pada modulasi ini amplitude dan frekuensi sinyal pembawanya itu tetap atau konstan. Jadi yang berubah-ubah itu hanya si fase dari sinyal pembawanya saja. Nah, perubahan fase pembawa ini mencerminkan informasi yang ingin ditransmisikan. Berikut adalah persamaan atau rumus dari phase modulation. Pada modulasi sebelumnya, yaitu AM dan FM atau amplitude modulation dan frekuensi modulation, yang kita notice adalah si indeks modulasinya. Nah, pada CPM ini atau phase modulation ini, yang kita notice adalah konstanta sensitivitas fase, di mana konstanta ini berperan untuk mengontrol seberapa besar perubahan fase terjadi untuk setiap amplitude dari sinyal informasi. Nah, si konstanta sensitivitas fase ini berpengaruh terhadap beberapa parameter. Di antaranya yang pertama adalah indeks modulasi fase. Nah, pengaruh dari si konstanta terhadap parameter ini adalah sebanding. Jadi, jika si konstantanya besar, maka indeks modulasi fasenya itu besar juga. Tapi kalau si konstantanya kecil, maka indeks modulasi fasenya itu akan kecil juga. Kemudian yang kedua adalah spektrum modulasi. Nah, pengaruh pada spektrum modulasi juga sebanding. Jadi jika si konstanta sensitivitasnya itu besar, maka spektrum modulasinya ini besar juga. Tapi kalau si KP-nya atau konstanta sensitivitasnya itu kecil, maka spektrum modulasinya juga kecil. Nah, yang ketiga adalah berpengaruh terhadap terhadap kualitas transmisi. Jika si konstanta sensitivitas fasenya ini besar, maka akan mengurangi noise, tetapi dapat menyebabkan distorsi dan juga interferensi. Berikut disajikan hasil visualisasi dari PM atau phase modulation. Sama seperti pada visualisasi sebelumnya, gambar pertama adalah gambar dari si sinyal informasi. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar dari sinyal carrier atau sinyal yang membawa informasi dari media satu ke media tujuan. Dan yang ketiga adalah gambar dari hasil si phase modulation-nya itu atau modulasi fase. Kelebihan dari phase modulation atau PM yang pertama adalah resistansi terhadap noise. Kemudian memberikan kualitas sinyal yang lebih baik dalam aplikasi komunikasi. Jadi jika dibandingkan dengan FM dan juga AM, kualitas dari si PM ini dapat dikatakan lebih baik. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah stabilitas frekuensi. Jadi si frekuensinya ini lebih stabil
Dan kekurangan dari modulasi fase atau phase modulation yang pertama adalah kompleksitas. Tingkat kompleksitas dari PM ini dapat dikatakan yang paling kompleks di antara si AM dan juga FM. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan bandwidth yang besar. Dan yang ketiga, perubahan fase yang berlebihan dapat menyebabkan distorsi dan juga interferensi sinyal. Setelah mempelajari modulasi sinyal analog dan 3 jenis modulasi dari sinyal analog, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa modulasi merupakan proses penumpang sinyal informasi ke sinyal carrier guna mengirimkan informasi melalui media transmisi. Dan ada juga jenis dari modulasi itu adalah modulasi sinyal analog, di mana pada modulasi sinyal analog ini terdapat 3 jenis, yaitu AM atau amplitude modulation, FM atau frequency modulation, dan juga PM atau phase modulation. Nah, modulasi tersebut itu memanfaatkan sinyal kontinu sebagai sinyal carrier, di mana sinyal kontinunya ini dapat berupa sinyal sinus maupun sinyal kosinus. Sekian dari saya, semoga materi apa yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.